Atletico Madrid terhenti di babak grup. PSG ke-16 besar Piala Dunia antar klub. Sampdoria selamat dari degradasi. Ansu Fati dan Pogba tes medis di Monaco. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Seattle Sounders versus PSG pada laga grup B Piala Dunia antar klub 2025 berlangsung di Lumen Field. Anak asuhan Luis Enrique akhirnya bisa memecah kebuntuan di menit ke-35 via gol Vitinha. PSG mengadakan keunggulan di menit ke-66 lewat serangan cepat Achraf Hakimi dengan tenang memperdayai Frey. PSG menutup laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini mengantarkan PSG ke-16 besar. Klub ibu kota Prancis ini menjadi juara grup B dengan 6 angka. Paris Saint-Germain menunjukkan dominasi luar biasa selama babak grup Piala Dunia Klub FIFA 2025 yang berlangsung di Amerika Serikat. Tim asal Prancis ini menguasai bola hingga 73% dalam 3 pertandingan grup, sebuah angka yang mengilustrasikan kendali penuh atas permainan. Dengan jumlah umpan yang berhasil diselesaikan lebih dari 1.500 umpan lebih banyak dibandingkan lawan-lawannya, PSG memastikan bahwa tempo dan ritme pertandingan berada dalam kendali mereka. Achraf Hakimi tampil luar biasa sepanjang musim 2024-2025 bersama PSG. Back sayap asal Maroko ini mencatatkan 10 gol dan 12 assist dari 51 penampilan di semua kompetisi. Terbaru, Hakimi juga mencetak gol penting dalam kemenangan 2-0 PSG melawan Seattle Sounders di Piala Dunia Klub 2025, mengukuhkan statusnya sebagai penentu kemenangan yang tak tergantikan. Penghargaan Man of the Match berhasil diraih Hakimi di laga terakhir grup B ini. Atletico Madrid versus Botafogo berlangsung di Rose Bowl. Tak ada gol sepanjang babak pertama, skor 0-0 pun bertahan sampai turun minum. Atletico memecah kebuntuan di menit ke-87. Antoine Griezmann berhasil membawa timnya memimpin 1-0 setelah menyambar umpan silang mendatar dari Alvarez. Tak ada gol tambahan sampai laga tuntas. Kemenangan 1-0 tak cukup menyelamatkan Atletico. Botafogo di urutan kedua dengan selisih 0 gol dan Atletico di urutan ketiga karena selisih golnya -3. Atletico Madrid harus mengakhiri perjuangannya lebih cepat di Piala Dunia Klub 2025 yang digelar di Amerika Serikat setelah gagal lolos dari babak grup. Klub asal Spanyol ini hanya mampu meraih hasil 1-0 melawan Botafogo dari Brasil dalam laga penentuan yang membuat mereka gugur. Kegagalan ini menjadi catatan pahit lain bagi Atletico Madrid di bawah asuhan pelatih Diego Pablo Simeone yang kesulitan menembus babak lanjutan turnamen besar seperti Champions League pada musim 2017-2018 dan 2022-2023. Dries Mertens resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional pada usia 36 tahun. Dalam pengumuman yang diposting melalui video di media sosial, Mertens menyatakan bahwa ia akan mengakhiri karirnya setelah lebih dari 2 dekade berkiprah di dunia sepak bola. Mertens dikenal dengan catatan gemilangnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Napoli dengan 148 gol. Selain itu, selama bermain di Galatasaray, Mertens turut membantu klub meraih 3 gelar Super League berturut-turut serta 1 gelar Piala Turki. AS Monaco menunjukkan langkah agresif di bursa transfer musim panas ini dengan pendekatan diri pada 2 pemain bintang, Ansu Fati dari Barcelona dan Paul Pogba yang kini berstatus bebas transfer. Klub asal Prancis tersebut dikabarkan telah menjadwalkan pemeriksaan medis untuk Ansu Fati dalam pekan ini sebagai langkah awal pengesahan kontrak. Keputusan ini menegaskan ambisi Monaco untuk memperkuat skuad mereka dengan talenta muda yang mampu berkontribusi besar di kompetisi domestik maupun Eropa. Paris Saint-Germain secara tegas menyatakan bahwa winger muda mereka yang penuh talenta Bradley Barcola tidak akan dijual meskipun diminati oleh klub-klub besar Eropa seperti Bayern Munchen dan Arsenal. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi yang menegaskan Barcola merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang klub. Informasi ini juga dikonfirmasi oleh jurnalis olahraga Florian Blittenberg dari Sky Jerman yang menyebut bahwa Bayern Munchen sudah diberitahu secara resmi mengenai keputusan PSG tersebut. Penyerang andalan Sporting CP, Victor Gyökeres, dikabarkan menggelar pertemuan krusial dengan Presiden klub, Federico Varandas, untuk membahas masa depannya di tengah minat dari sejumlah klub top Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Gyökeres menyampaikan keinginan agar diberikan kesempatan meninggalkan Sporting apabila tawaran yang layak datang.
Sumber dari Portugal menyebutkan bahwa Gyökeres cenderung memilih Arsenal sebagai tujuan berikutnya meski belum ada tawaran resmi karena harga pemain yang dipatok mencapai 75 juta euro. Sampdoria berhasil mengamankan posisi mereka di Serie B musim depan setelah wasit mengabulkan kemenangan 3-0 atas Salernitana akibat kerusuhan yang terjadi di pertandingan leg kedua playoff degradasi. Laga yang berlangsung di markas Salernitana ini harus dihentikan setelah supporter tuan rumah melempar bom asap dan kursi ke lapangan, menyebabkan pertandingan batal dilanjutkan. Keputusan tersebut membuat Sampdoria unggul agregat 5-0 dari pertandingan pertama dan memastikan klub asal Jenewa ini tetap bertahan di divisi kedua Italia. Klub La Liga Osasuna resmi menunjuk Alessio Lisci sebagai pelatih baru dengan kontrak berdurasi 2 tahun. Pengumuman ini menutup spekulasi yang berlangsung panjang setelah Vicente Moreno mengumumkan kepergiannya dari klub setelah 1 tahun memimpin. Lisci sebelumnya sukses mengantar Mirandes, klub Segunda Division, hingga ke babak playoff promosi. Lisci kini memiliki tugas berat untuk menjaga performa Osasuna yang musim lalu berhasil finish di peringkat ke-9 dan hampir meraih tiket ke kompetisi Eropa. Bek asal Denmark Andreas Christensen memantapkan keputusan untuk tetap bertahan di FC Barcelona hingga kontraknya berakhir pada tahun 2026. Meski klub tengah menghadapi situasi berlimpahnya pemain di posisi bek tengah. Deklarasi ini datang setelah adanya spekulasi yang berembus cukup kencang mengenai kemungkinan kepergiannya dari Camp Nou, terutama karena masalah cedera yang sempat membatasi waktu bermainnya musim lalu. Christensen bahkan sudah menolak sejumlah tawaran menggiurkan, termasuk yang datang dari klub-klub di Liga Saudi. Lamine Yamal berhasil mencetak rekor sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di dunia saat ini. Situs Transfermarkt sebelumnya menempatkan Lamine sebagai pemain paling berharga. Dan kini konfirmasi datang dari media Prancis L'Equipe yang menetapkan nilai pasar sang winger mencapai 200 juta euro. Nilai ini menempatkan Lamine di atas pemain-pemain top dunia seperti Jude Bellingham dari Real Madrid, Erling Haaland, dan Kylian Mbappe yang masing-masing dibanderol 180 juta euro. Kylian Mbappe telah kembali berlatih di pusat latihan klub setelah sempat absen akibat gastroenteritis akut atau sakit lambung yang cukup parah. Meski sudah pulih dan mulai melakukan sesi latihan ringan, penampilan fisik Mbappe tampak mengalami perubahan signifikan dengan berat badan yang turun drastis. Mbappe yang dulu dikenal dengan postur tubuh atletis kini menunjukkan fisik yang lebih ramping. Pelatih Xabi Alonso pun optimis Mbappe akan kembali memperkuat tim untuk pertandingan penting melawan Red Bull Salzburg pada akhir Juni ini. Jude Bellingham dikabarkan akan menjalani operasi bahu setelah menyelesaikan pertandingan Real Madrid di ajang FIFA Club World Cup. Bellingham telah menahan cedera bahu lebih dari 1 tahun terakhir dan keputusan ini diambil demi menjaga performa serta kesehatan jangka panjangnya. Menurut laporan dari The Athletic, masa pemulihan pasca operasi diperkirakan membuat Bellingham harus absen hingga akhir tahun 2025. Namun ada potensi ia bisa kembali bermain pada bulan Oktober jika operasi dijadwalkan pada Juli. Real Madrid dikabarkan menetapkan harga sebesar 90 juta euro bagi klub yang berminat untuk meminang Rodrigo di bursa transfer musim panas ini. Kabar ini muncul setelah penampilan Rodrigo yang dianggap kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk saat ia duduk di bangku cadangan dalam laga kedua Real Madrid di Piala Dunia antar klub melawan Pachuca. Meski Xabi Alonso mencoba memberikan jaminan akan masa depan Rodrigo di Santiago Bernabeu, situasi tampaknya mengisyaratkan bahwa pemain asal Brazil ini mungkin tidak lagi mendapat tempat utama di tim. Tottenham Hotspur mengumumkan tengah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek tengah asal Jepang, Kota Takai, dari klub J-League Kawasaki Frontale dalam transfer senilai 5 juta pound sterling. Bek muda berbakat ini diperkirakan akan bergabung dengan skuad utama yang dilatih Thomas Frank pada musim depan. Takai telah menunjukkan kualitasnya dengan 2 penampilan di tim nasional Jepang, termasuk debutnya pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina September tahun lalu. Leeds United mengumumkan secara resmi perekrutan bek tengah berbakat asal Slovenia, Jaka Biol, dari klub Serie A Udinese dengan nilai transfer mencapai 22 juta euro. Jaka Biol menandatangani kontrak selama 5 tahun yang akan mengikatnya di Elland Road hingga tahun 2030. Pemain berusia 25 tahun ini membawa pengalaman berharga dari Liga Italia dan selama membela Udinese, Biol telah tampil dalam hampir 100 pertandingan dan mencetak 2 gol pada musim lalu. Nathaniel Phillips resmi menyelesaikan kepindahannya secara permanen dari Liverpool ke West Bromwich Albion. Bek berusia muda ini mengakhiri masa tinggalnya selama 9 tahun di klub Merseyside setelah menyetujui transfer yang tidak diungkapkan nilainya pada hari Senin.
Bergabung dengan Akademi Liverpool sejak 2016, Phillips sempat menunjukkan kemampuannya dengan 29 penampilan bersama tim senior, termasuk debut yang mengesankan setelah masa peminjaman di VfB Stuttgart. Jonny Evans resmi mengakhiri karirnya sebagai pemain dan kini mengambil peran strategis di Manchester United. Dalam bidang pengembangan pemain muda, klub asal Old Trafford ingin memanfaatkan pengalaman dan kepemimpinan Evans untuk membantu memantau dan mengatur pinjaman pemain-pemain muda guna menghubungkan akademi dan tim utama. Kesepakatan dengan pemain kelahiran Belfast ini diharapkan meningkatkan kualitas dan kesiapan pemain muda agar bisa mudah beradaptasi dalam kompetisi kelas atas. Mason Mount menegaskan bahwa ia tidak berniat meninggalkan klub tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh jurnalis Fabrizio Romano, Mount menunjukkan komitmen kuat untuk tetap berada di Old Trafford dan menjadi bagian penting di bawah asuhan pelatih Ruben Amorim. Musim lalu, Mount sempat mengalami masa sulit akibat cedera, namun kini ia merasa sudah bugar dan siap untuk menjalani pramusim dengan performa terbaik demi memberikan kontribusi maksimal bagi tim. Manchester United telah resmi mengumumkan bahwa seluruh pemain akan kembali berkumpul dan memulai sesi latihan pada Minggu yang dimulai tanggal 7 Juli 2025 di pusat latihan Carrington yang telah mengalami perubahan besar senilai 50 juta pound sterling. Setelah mereka mengakhiri musim 2024-2025 dengan momentum kurang positif, para pemain kini bersiap menghadapi tantangan baru termasuk pertandingan pramusim pertama mereka melawan Leeds United pada tanggal 19 Juli di Stockholm. Manchester United semakin mempercepat upayanya untuk mendatangkan penyerang Brentford Bryan Mbeumo dengan harapan transfer dapat rampung sebelum pramusim dimulai pada 7 Juli mendatang. Tawaran terbaru dari klub setan merah ini bahkan melebihi 60 juta pound sterling, nilai signifikan dari tawaran awal yang ditolak Brentford, yakni sekitar 45 juta plus tambahan 10 juta pound sterling. Mbeumo sendiri sangat antusias untuk bergabung ke Old Trafford dan diketahui tidak ada hambatan dalam negosiasi kontrak pribadi. AFC Bournemouth melalui pemiliknya Black Knight Football Club resmi mengambil alih mayoritas saham Moreirense Football Club, sebuah klub sepak bola yang berlaga di Liga Utama Portugal. Langkah ini merupakan bagian dari strategi BKFC untuk memperkuat jaringan klub sepak bola yang mereka miliki di berbagai negara, termasuk klub-klub di Inggris, Prancis, Skotlandia, dan Selandia Baru. Dengan akuisisi ini, BKFC berharap dapat memanfaatkan sinergi operasional dan mempercepat pengembangan pemain. Arsenal akan menggelar pemusatan latihan pramusim setelah 5 hari di La Manga, Murcia, Spanyol sebagai bagian dari persiapan mereka menjelang kompetisi musim baru. Setelah sebelumnya menjalani latihan di Soho Reality Training Centre, skuad utama The Gunners akan berfokus meningkatkan kebugaran dan kebersamaan tim di lokasi yang kondusif ini. Selama pemusatan latihan ini, tidak akan ada pertandingan terbuka untuk umum agar para pemain bisa menjalani latihan dengan optimal tanpa gangguan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.